Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, yaitu Siti Aminah. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu kasus, yaitu terdapat IR diagram berikut ini untuk menangani pengadaan barang pada suatu organisasi. Di mana dari satu kasus ini mempunyai 3 ketentuan pengerjaan, yaitu yang pertama, buatlah tabel sesuai dengan IR diagram menggunakan CMD. 2. Buatlah skema relasi sesuai dengan IR diagram. 3. Buatlah diagram relasi antar tabel sesuai dengan IR diagram. Baiklah, langsung saja saya masuk ke CMD-nya. Oke, di sini saya sudah membuat database-nya ya teman-teman, yaitu pengadaan barang. Untuk mempersingkat durasi videonya ya teman-teman, di sini saya sudah membuat 12 tabel dari database pengadaan barang tadi. Di mana dari database ini mempunyai 13 tabel. Untuk satu tabelnya, saya akan memberikan contohnya cara membuat tabel serta cara mengisi data pada tabel. Oke, ini adalah cara membuat tabelnya ya teman-teman, gunakan perintah create tabel supplier. Ya, ini adalah atribut yang nanti akan diisi pada tabel supplier. Lanjut, ini adalah cara mengisi data pada tabel supplier ya teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman tabel suppliernya. Pada tabel supplier ini terdiri dari atribut-atribut, yaitu supplier ID, supplier name, company name, kontak, dan address. Dan untuk mengisi data, sesuaikan dengan urutan atribut yang sudah dibuat tadi. Oke, di sini saya sudah mempunyai 13 tabel ya teman-teman dari database pengadaan barang. Langsung ke pengerjaan yang pertama, yaitu
Berikut adalah hasil tabel yang berbentuk berdasarkan IR diagram menggunakan CMD. Yang pertama, tabel akun. Terdiri dari PID, akun ID, dan nama. Yang kedua, tabel accounting transaction. Terdiri dari PID, transaction ID, dan transaction date. Yang ketiga, tabel payments. Terdiri dari PID total. Yang keempat, invoice verification. Terdiri dari PID IP amount, IP status, dan description. Yang kelima, storage location. Terdiri dari storage ID, location, PIC, dan contacts. Yang keenam, tabel good receipt. Terdiri dari GR status dan storage ID. Pada tabel good receipt, pada PID storage ID muncul sebagai foreign key karena terdapat relasi 1 ke banyak dengan tabel storage location. Yang ketujuh, tabel good receipt detail. Terdiri dari GR date ID, amount, GR status. Pada tabel good receipt detail, pada PID GR status muncul sebagai foreign key karena adanya relasi 1 ke banyak dengan tabel good receipt. Yang kedelapan, tabel purchase order. Terdiri dari PO ID, PO date, delivery date, PO status, payment terms, shipping terms, supplier ID. Pada tabel purchase order, pada PID supplier ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi 1 ke banyak dengan tabel supplier. Yang kesembilan, tabel purchase order detail. Terdiri dari PO date ID, amount, price, PO status, GR date ID, dan PO ID. Pada tabel purchase order detail, pada PID GR ID dan PO ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi 1 ke banyak dengan tabel good receipt detail dan purchase order. Yang ke-10, tabel supplier. Terdiri dari supplier ID, supplier name, company name, kontak, dan address. Yang ke-11, tabel requirement. Terdiri dari rec ID dan date. Yang ke-12, tabel requirement detail. Terdiri dari rec date ID, amount, rec status, rec ID, goods ID, dan PO date ID. Pada tabel requirement detail, pada PID good ID dan PO date ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi 1 ke banyak dengan tabel requirement good dan purchase order detail. Dan yang terakhir, tabel goods. Terdiri dari goods ID, name, description, price, dan current stock. Oke, lanjut ke pengerjaan yang kedua, yaitu skema relasi berdasarkan IR diagram kasus di atas. Pada tabel pertama, yaitu akun, terdiri dari akun ID dan name. Yang kedua, accounting transaction, terdiri dari transaction ID dan transaction date. Yang ketiga, payments, terdiri dari total. Keempat, invoice verification, terdiri dari IP amount, IP status, dan description. Yang kelima, storage location, terdiri dari storage ID, location, PIC, dan contacts.
pada good receipt pada page storage ID muncul sebagai foreign key karena terdapat relasi satu ke banyak dengan tabel storage location. Ketujuh, good receipt detail. Pada tabel good receipt detail pada page GR status muncul sebagai foreign key karena adanya relasi satu ke banyak dengan tabel good receipt purchase order. Pada tabel purchase order pada page supplier ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi satu ke banyak dengan tabel supplier. Yang 9, purchase order detail. Pada tabel purchase order detail pada page GR ID pada PO ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi satu ke banyak dengan tabel good receipt detail dan purchase order tabel supplier ID. Yang 11, recruitment. Yang 12, recruitment detail. Pada tabel recruitment detail pada page good ID dan PO date ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi satu ke banyak dengan tabel recruitment goods dan purchase order detail. Ke-13, tabel goods. Terdiri dari goods ID, name, description, price, dan current stock. Oke, lanjut ke pengerjaan yang ketiga, yaitu relasi antar tabel. Dimulai dari tabel akun dan accounting transaction. Tabel akun dan accounting transaction ini akan direlasikan menggunakan end-to-end dan menghasilkan sebuah tabel baru, yaitu akun khas dan accounting transaction. Tabel accounting transaction ini akan direlasikan satu ke tabel payments. Dan tabel accounting transaction akan direlasikan satu ke invoice verification. Dan tabel accounting transaction mempunyai relasi satu ke tabel good receipt. Kemudian pada tabel storage location mempunyai relasi 1:n ke tabel good receipt. Kemudian pada tabel good receipt mempunyai relasi 1:n ke tabel good receipt detail. Dari tabel good receipt detail ini mempunyai relasi 1:n ke tabel purchase order detail. Dari tabel supplier mempunyai relasi 1:n ke tabel purchase order. Dari tabel purchase order ini mempunyai relasi 1:n ke purchase order detail. Dan tabel purchase order detail juga mempunyai relasi 1:n ke tabel recruitment detail. Dari tabel recruitment mempunyai relasi 1:n ke tabel recruitment detail. Dan tabel terakhir yaitu pada tabel goods mempunyai relasi 1:n ke tabel recruitment detail. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.